Ibu sholat? Sholat. Ada yang tidak sholat? Non-muslim sholat tidak? Tidak. Non-muslim puasa tidak? Baca Quran tidak? Nah, sekarang kita minta sama Allah, ya Allah, saya sholat, dia tidak sholat. Saya puasa, dia tidak puasa. Saya baca Quran, dia tidak baca Quran. Apa perbedaan antara saya dengan dia? Saya bekerja, dia bekerja. Tempatnya sama. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ketika ibu bapak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya beriman, dia tidak beriman. Saya sholat, dia tidak sholat. Apa perbedaan antara saya dengan dia dalam hal mendapatkan rezeki? Lihat baik-baik. Khusus bagi orang beriman, Allah turunkan ketentuan yang kedua, kalau ibu kerjakan ini, maka rezekinya diberikan lebih cepat daripada orang biasa. Saya ulang ya. Anda kerjakan isi di ayat ini, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang cepat dari Allah, dari umumnya orang biasa. Quran surah kedua, ayat 172. Paling kiri sebelah atas. Bismillah. Awas, hati-hati ya. Sebelum kesini saya ulangi lagi. Boleh nggak mengambil yang haram? Dah, hati-hati ya. Jika teman-teman juga ada yang disogok, ada macam-macam, jangan pernah ambil. Karena ketika Anda mengambil yang haram, akan mengurangi rezeki yang halalnya. Tinggalkan. Ustaz, ada yang nyogok 10 juta, saya tinggalkan. Masya Allah. Oh, tapi waktu dikasih 1 miliar, saya istikharah dulu. Saya istikharah dulu. Ya, tidak sih. Mau 1 juta, 1 miliar, Anda tinggalkan. Nah, nggak ada faedahnya. Di sini. Bismillah. Lihat ayatnya. Kita lebih tingkatkan pengetahuannya ya, supaya kita banyak mendekat pada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi, ya ayyuhan nas. Kalau nas, masih manusia. Muslim manusia bukan? Non-muslim manusia bukan? Ayat itu berlaku untuk muslim dan non-muslim. Sekarang, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, indama tajid fil Qur'anil Karim ayatul Quran maftuha bi kalimatil iman, fal ma'na muwajjah lil ahli iman khassa duna ghairihim. Ya. Jadi kalau ada kemudian, awas hati-hati ya, ada kemudian ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat ini hanya ditujukan pada orang beriman, tidak selainnya. Nanti diingat baik-baik ya, karena nanti panitia memberikan kabar gembira, ada 20 hadiah spesial di siang ini, ya, bila sekiranya nanti ada yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia sesuai dengan materi yang kita bahas di hari ini. Ya, makanya kalau kira-kira cepat lupa, cepat ditulis, karena manusia itu kalau sudah lupa suka nggak ingat nanti. Ya, tulis ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah. Teruskan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, tetap hukum tidak berubah, ikhtiar. Di sesoleh-solehnya orang, tetap ikhtiar juga. Nggak bisa kemudian berdoa, rezeki turun. Tiba-tiba datang ke masjid. Masjid dalam misalnya renovasi, kubahnya belum ada. Orang paling soleh dihadirkan ke masjid. Berdoa, ayo. Ya Allah, kubah, ya Allah, kubah. Tiba-tiba berang dari langit. Terus turun. Mustahil. Ya tukang cor kemudian nggak laku. Ya tukang semen kemudian bangkrut dan sebagainya. Jadi sesoleh-solehnya manusia tetap menempuh ikhtiar dalam kebaikannya. Sekarang lihat. Ini rumusnya. Yang tadi manusia. Yang kedua menggunakan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat baik-baik. Yang di sini halalan thayyibah. Halalnya disebutkan. Untuk yang beriman, halalnya dibuang. Ibu lihat lagi ayatnya. Yang di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halalnya disebutkan. Yang di sini halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, enggak disebutkan kalimat halalnya. Kata para ulama, perhatikan kalimatnya. Kenapa ketika orang beriman mau bekerja, kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama, karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia mencari yang halal. Orang beriman mustahil mencari yang haram. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kemudian mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya. Imannya pasti bermasalah. Maksudnya apa? Kalau ibu ingin mencari rezeki, tidak pernah berpikir pada yang haram, antum ya ikhwan, antum bekerja tidak pernah memikirkan yang haram. Pokoknya halal, halal, halal. Maka Allah akan percepat rezekinya kepada antum dengan kalimat ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rezekinya, bukan dia yang lelah mencarinya. Ingat rumus pertama kata Quran. Kalau Anda ingin mencari rezeki dengan kalimat iman, jangan pernah pikirkan yang haram.
Maka Allah akan dekatkan rezeki kita pada yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Tolong lihat baik-baik ya cara memahami ayat ini. Kadang-kadang cara Allah mendekatkan kita pada yang halal dengan memalingkan kita dari yang haram. Misal, antum pilih mana? Jadi direktur atau manajer? Yang ikhwan. Ibu pilih mana? Jadi bos atau jadi wakil bos? Jadi bos, alhamdulillah ya. Nah, sekarang lihat baik-baik sini. Ibu mau jadi dubes atau wakil dubes? Dubes, alhamdulillah ya. Baik. Kenapa tidak mengucapkan amin? Baik, nggak apa-apa. Nggak dubes di sini, dubes di akhirat nanti ya, insya Allah. Lihat sini. Fokus Bu ya, baik-baik. Teman-teman fokus ya. Dan mirsa dimanapun Anda berada, mari kita lihat teorinya sebentar. Fokus. Kadang Anda ingin tingkat paling tinggi, bos. Direktur istilahnya Bu ya. Di sini ada wakilnya. Manajer misalnya. Perhatikan baik-baik. Anda inginnya ke sini. Tapi Anda mencari dengan iman. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Tiba-tiba oleh Allah dimentokkan ini, dibuang peluangnya. Sudah ikut seleksi, sudah ikut ujian, tiba-tiba nggak lulus. Padahal menurut standar pemikiran kita, menurut kita harusnya masuk nih. Tapi tiba-tiba oleh Allah dijauhkan dari kita ini. Begitu dijauhkan, ditempatkan ke sini, posisinya nomor 2. Padahal kata orang ini paling layak nomor 1. Tiba-tiba nggak masuk di sini. Kenapa? Menurut kita inginnya paling tinggi. Menurut Allah di tempat ini yang nggak bagus buat kamu. Mungkin kalau masuk ke sini pergaulannya tidak bagus, gaul dengan yang tidak baik, minum-minuman yang tidak baik, masuk ke lingkungan yang tidak baik. Ke sini sholatnya jadi susah, baca Quran jadi susah, maksiat banyak dikerjakan. Orang yang bekerja dengan imannya, selain rezekinya didekatkan oleh Allah dan dia akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Makanya rezekinya dibuat berkah oleh Allah. Lihat, thayyib menunjuk pada keberkahan. Orang yang mencari rezeki tidak pakai iman, sekalipun banyak, kalimat Qur'annya mufrad, tunggal. Thayyib, thayyiban itu tunggal. Di sekalipun banyak, kelihatannya sedikit. Silahkan cek. Orang-orang, coba ibu pulang ya, lihat berita misalnya. Banyak orang yang jabatannya sudah tinggi, posisinya bagus, kaya, tapi masih korupsi juga. Kenapa? Karena yang banyak itu, karena dicari tidak pakai iman, nafsunya muncul. Kalau orang sudah pakai nafsu, mohon maaf ya, yang banyak pun kelihatan sedikit. Di rekening sudah banyak uang, rumah sudah luas, mobil sudah banyak, masih ngambil punya orang lain juga. Kenapa? Karena yang banyak kelihatan sedikit, thayyiban, sedikit thayyiban, kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Burung saja, ibu tahu burung? Kata Nabi berangkat pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Ini ada orang berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi nggak cukup-cukup. Kalau ibu pernah bekerja, tapi rezeki nggak pernah cukup, ini menunjukkan ada ketidakberkahan dalam rezeki itu. Ada yang salah pasti dalamnya. Ibu tahu kebun sirih? Kebun sirih di Jakarta itu paling enak nasi gorengnya. Sebulan cukup untuk hidupnya. Dan tidak pernah mengeluh. Orangnya luar biasa baik. Dan hebatnya, begitu kami datang, itu Masya Allah. Diberikan suguhan ikan. Ada buah-buahan, ada makanan. Hebatnya itu berkah hidupnya. Musim buah punya buah. Musim ikan ada ikan. 100.000 tidak mengeluh. Dan ibu coba-coba lihat ya. Berapa banyak yang didapatkan dalam sebulan? Lebih daripada itu. Jadi kalau rezeki yang kita dapatkan tidak membuat kita cukup dalam kehidupan, mengeluh lagi, coba dicek. Mungkin ada yang kurang tepat dalam pencariannya. Hebatnya, begitu saya tanya, mana kambingnya? Allahu Akbar. Saya diperlihatkan kambing, bersih, putih, bagus. Hebatnya, ditutup dengan potongan aqua mulutnya. Yang 1,5 liter itu ya, dipotong, ditutup ke mulut kambingnya. Saya tanya, dan dijawab saya sampai terdiam beberapa detik, Pak. Saya tanya, kenapa kambing itu? Apa sakit? Perhatikan jawabannya. Kata orang ini, itu bukan sakit, Gus. Tapi kambingnya kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak memakan yang bukan haknya. Kami tutup mulutnya supaya tidak makan yang bukan miliknya. Karena kadang-kadang kambing dibawa suka ngambil makanan-makanan yang ada di jalan-jalannya. Itu ditutup mulutnya oleh beliau. Ibu bisa bayangkan, jangankan mulut orangnya, mulut kambing. Orang nyari rezeki jauh-jauh ke Singapura, ini di Singaparna dapat misalkan ya. Orang-orang jauh keluar, yang ini dekat tiba-tiba hadir. Yang ini dicari, ini tiba-tiba bergerak sedikit datang. Tapi yang ini yang hebat. Saya tutup di sini. Lihat Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau ada satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Lihat, satu tidak ada iman, umum. Yang kedua ada iman. Yang ketiga ada iman plus takwa. Lihat ujungnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka pintu langit dan bumi. Kami akan buka pintu rizki di langit dan bumi. Kami berikan keberkahan di dalamnya. Ibu lihat lagi baik-baik. Lihat.
Rizki ada di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Sekarang ada orang yang rizkinya dibuka, pintunya di langit dan di bumi. Langit dibuka, bumi dibuka. Kalau langit bumi sudah dibuka, maka dia tidak melangkah pun. Berdoa kepada Allah, bergerak sedikit, rizki datang kepadanya. Mau makan, tiba-tiba makanan datang. Mau beli sesuatu, tiba-tiba tetangganya traktir misalnya. Itu cuma bahasa manusia. Tapi bahasa Allahnya ketika iman meningkat, takwa meningkat, Masya Allah, ini datang. Nah, saya tutup. Bagaimana cara mencari rizki dengan iman dan takwa? Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya, itu ada dua. Satu, membangun hubungan baik dengan Allah. Hablu minallah. Salat ibu jaga. Ibu boleh tinggal di Oman, silahkan bekerja. Tapi jangan sampai salat ditinggalkan. Nah, ibu misalnya di Indonesia, ya salat kadang-kadang masih terhitung. Sampai Oman kurang rajin juga. Kalau sudah sampai ke Oman, ke negeri Arab, belum rajin sholat juga, ibu perlu dikirim kemana lagi? Perlu dikirim kemana lagi? Jadi di sini, ayo bismillah. Begitu cari rizki, sholat jangan tinggal. Ayo, sholat misalnya dalam sehari berapa waktu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Itu yang fardunya. Baiknya itu yang fardunya, tambah sunnahnya. Ayo, malam bangun tahajud. Tunaikan sholat duha. Begitu ditambah sholatnya, maka Allah pun akan tambah kemudahan kita untuk mendapatkan rizki kita. Ibu nggak percaya silahkan, mulai sekarang tingkatkan sholat sunnah. Misal, ya, maaf, kemarin belum tahajud, malam ini rencanakan saya tahajud. Walaupun 2 rakaat gak apa-apa. Jangan paksakan dulu 11 rakaat ya, mulai dengan yang mudah-mudah. Kata Nabi, lihat kata Nabi, sholatul laili masna. Orang yang belum biasa sholat malam, mulai dengan 2 rakaat dulu. Kalau sudah mendekati fajar, 2 rakaat tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, jangan pengen langsung ke 11. Dulu sahabat Nabi pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Ya, kata Hudzaifah Al-Yamani, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, satu lagi ada Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Nabi, pada Sayyidah Aisyah. Perhatikan baik-baik. Kata mereka, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Nekat besoknya diikuti salat di belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf ya, rakaat pertamanya kata Hudzaifah Al-Yamani 100 rakaat Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah. Baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu masih mending. Saya salat di belakang Nabi 100 ayat belum ruku. Selesai Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Selesai Ali Imran lanjut An-Nisa. Sampai An-Nisa ayat 176 baru kemudian ruku. Ternyata Nabi salat pertamanya 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini nggak ikutan lagi. Ya. Karena itu ayo tambah sholatnya. Ya. Yang kedua terakhir, lihat baik-baik. 1, bangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan manusia. Ini ada KBRI di sini, ya. Ada juga masyarakat yang lain. Ibu kalau rezekinya ingin lancar, ayo bangun hubungan baik dengan KBRI. Laporkan keadaan kita. Dengan warga yang lain bangun komunikasi yang baik. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kalau ibu punya hubungan baik dengan KBRI-nya, disampaikan keadaannya, perkembangannya bagaimana, kemudian dengan teman-teman juga baik, hubungannya baik, dengan yang di rumah baik, dengan pegawai yang lain baik, maka insya Allah kata Allah, rezekinya akan mudah dan keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya, ikhlas dalam mencari rezeki adalah berusaha mendapatkan rezeki sesuai dengan ketentuan Allah, maka silahkan ibu tingkatkan ikhtiar. Kemudian setelah itu cari yang halal, jauhi hal yang dilarang, kemudian keluarkan pada yang baik-baik dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka rezeki akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala.